Terkait kasus hukum pegiat media sosial Denny Siregar, kita bahas bersama pengacara Denny Siregar, Mu'annas Alaidit yang sudah bergabung di studio, dan juga ada pelapor Denny Siregar, ada Pak Nanang Nur Jamil yang bergabung dari Tasikmalaya dari Forum Mujahid. Saya sapa Pak Nanang terlebih dahulu karena ada berada di luar studio. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Nanang. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Christian. Terima kasih sudah mau gabung. Di studio ada Pak Mu'annas Alaidit yang sudah bersama saya. Beliau adalah pengacara, saya yakin sudah mengenal. Karena yang kami undang dari Tasikmalaya lebih dulu, kita bahas dulu yang tadi nomenklatur pertama dilaporkan. Okay. Berarti Anda ada sekaligus menjadi kuasa hukum, diberi kuasa juga untuk menangani itu? Iya, di dua kasus itu. Berarti kita update dulu pelaporannya seperti apa. Dari polisi, Pak Nanang dapat informasi apa? Terakhir kalau yang kami dapatkan informasi sudah ada 3 saksi yang diperiksa. Nah, berarti kan menunggu terakhir yang terlapor yang bakal dimintai keterangan. Anda sudah punya informasi itu dari polisi? Baik, Mbak Christian. Jadi sesuai dengan update informasi dari Polresta Tasikmalaya, bahwa besok insya Allah para santri yang ada dalam foto itu akan diperiksa. Saya sendiri sebagai saksi pelapor sudah diperiksa bersama 3 orang saksi lainnya. Demikian informasi sementara. Sudah dapat informasi kira-kira terlapor klien Anda dimintai keterangan kapan? Belum ada sejauh ini dari penyidik soal kasus itu ya. Tapi tentu Anda menerima update perkembangan proses penyelidikan. Iya, sedari awal kan memang sikap kita untuk kasus santri itu, pertama mungkin kita menilai memang tidak cukup bukti ya dalam persepsi kita. Tidak cukup bukti, ada fotonya, ada. Iya, jadi kalau misalnya soal pendapat hukum, ya kan, bagi kita menilai bahwa kasus itu kan yang di Tasik ini hanya merupakan framing aja, gitu loh. Pelaporannya pun pencemaran nama baik dan penghinaan. Ya. Nah, Undang-Undang ITE. Ini kan delik aduan, Mbak. Delik aduan itu harus dilaporkan oleh korban langsung. Sementara yang dipersoalkan ini juga nggak jelas, apakah foto, apakah tulisan. Kalau tulisan sama sekali tidak menyebut pondok pesantren manapun, forum mujahid manapun yang kemudian melaporkan itu. Nah, Pak Nanang harus jawab ini nih. Ya, kalau foto itu orang-orang itu sudah beredar di publik. Sudah beredar dan itu diambil dari media, di media sosial. Jadi foto itu sudah milik publik dan sudah tertulis di situ dikatakan sebagai foto hanya ilustrasi. Gitu, artinya bukan adan yang sebenarnya. Ada di dalam fotonya. Ada di dalam fotonya, dan kita sudah tanya juga ke ahli bahasa yang kita punya, ke ahli pidana gitu loh. Artinya sudah yang melaporkan juga tidak punya kepentingan langsung terhadap itu gitu loh. Konten yang dibuat pun baik foto maupun tulisan sama sekali tidak ada hubungannya dengan si pelapor. Tapi walaupun begitu, Mbak, maksud saya bahwa kita percaya bahwa Polri akan tetap bersikap profesional, dan Denny Siregar sendiri pun sudah menyampaikan bahwa kita akan mengikuti proses hukum. Bila diminta keterangan, tentu kita akan hadir dalam laporan itu. Pak Nanang ini tadi ada dengar sendiri dari Bung Alaidit. Ini Pak Nanang dalam kapasitas apa? Disebut tadi kalau pasal yang dilaporkan itu kan pasal aduan. Jadi yang korbannya langsung yang harus memberikan laporan atau memberikan aduan. Iya. Jelaskan. Saya dari Forum Mujahid ya. Tadi saya ralat dulu. Di undang-undang yang mana? Saudara Mu'annas tadi mengatakan bahwa sebuah foto yang sudah beredar luas bisa dengan seenaknya digunakan oleh Denny Zulfikar Siregar. Di pasal yang mana? Itu kan foto bukan foto karikatur. Itu foto anak santri tahfiz Quran, punya nama, punya orang tua. Jelaskan. Lalu dihubungkan lagi dengan substansi, maaf sebentar. Tidak mungkin tidak ada korelasi antara substansi yang diposting dengan foto. Kalau memang itu tidak ada korelasinya, kenapa Denny Siregar tidak gunakan foto anak Anda sendiri yang sedang menggunakan baju teroris misalkan? Udah, Pak. Kenapa tidak gunakan itu? Sekarang Bung Alaidit jawab ya. Bung Alaidit jawab ya. Anda bisa jawab poin-poin tadi? Iya, jangan mengomentari persoalan hukum itu dengan menggunakan perasaan, Mbak. Tapi alat bukti itu tolak ukurnya. Gitu. Alat buktinya akan jelas foto. Jadi ya makanya ini nanti saya mau ceritakan. Kalau delik aduan itu harus korban langsung, Pak. Itu yang saya pahami dalam proses hukum. Kalau korban langsung yang melaporkan, yang menjadi masalah ini adalah Forum Mujahid. Sekarang Forum Mujahid ini di dalam tulisan itu tidak disebut, di dalam foto itu kemudian tidak disebut. Justru sebaliknya, ketika foto itu kemudian dipersoalkan dengan anak-anak kecil yang mengikuti aksi demo,
Nah sementara kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 87, itu ancaman pidananya itu lebih serius justru terhadap mereka gitu loh. Dengan melibatkan anak dalam sebuah aksi untuk kepentingan politik. Ya kan, gini loh, jangan sampai kemudian orang melihat gajah di pelupuk mata kelihatan, tidak terlihat. Tidak terlihat. Kemudian semut di sebelah lautan malah kelihatan gitu loh. Yang ancaman pidananya tinggi terhadap eksploitasi anak itu 5 sampai 15 tahun dengan menampilkan dan mempersoalkan foto itu tidak dimasalahkan. Tapi Denny Siregar refleksi dia. Nah, ya kan? Tanggapan dia kemudian soal bagaimana misalnya melawan isu tentang intoleransi, radikalisme, terorisme segala macam. Bung Alidit, Anda belum jawab tadi soal poin dari Pak Nanang soal bahwa foto itu sudah menjadi milik umum, beredar luas di media sosial. Beredar dan dikatakan dalam postingan itu foto adalah ilustrasi. Foto hanya sebuah ilustrasi. Kalau disebutkan demikian, Pak Nanang? Foto adalah ilustrasi. Tapi di ID Tagar itu tidak ada kata ilustrasi, satu. Yang kedua, secara logika antara foto dengan isi postingan tentu kan ada korelasi. Kenapa? Forum Mujahid bukan pelapor, saya saksi pelapor. Yang melapor adalah pimpinan pondok pesantren. Ya, yang secara institusi karena anak-anak itu adalah anak-anak Darul Ilmi Tahfiz Quran. Jelas pimpinan pondok pesantren yang merasa dicemarkan. Kan begitu analogi berpikirnya. Nah kalau memang itu dikatakan sebagai sebuah ilustrasi, kenapa menggunakan foto anak-anak tahfiz Quran Darul Ilmi, tidak digunakan foto yang lain? Yang kedua, apa korelasinya demo 313 dengan teroris? Apa korelasinya? Foto anak-anak itu kan sedang diminta mengaji Quran di Istiqlal, lalu Denny Siregar menyebut itu anak-anak calon teroris. Apa korelasinya? Nah, saya kira ini kan gini loh. Kalau bicara soal hukum, itu persepsinya jangan menggunakan persepsinya pelapor. Ini kan persepsinya pelapor. Tapi menggunakan alat bukti, bukannya Pak Nanang juga yang menilai gitu loh. Tapi ahli bahasa dan kemudian ahli pidana. Nah, saya kira kalau mengatakan bahwa foto anak itu katanya sedang mengaji di Quran, Anda bisa lihat tampilan fisiknya ya. Bagaimana dia membawa bendera. Ya, bahkan ada dalam satu media yang kita kumpulkan sebagai bukti dia ada di dalam sebuah mobil komando. Bagi kita, dia nggak benar juga gitu loh, mengatakan bahwa seolah-olah itu tidak. Pak Nanang, saya dengar kalimat dari Pak Nanang tadi. Itu tafsir Anda. Anda melihat itu? Iya, makanya saya bilang kita ikutin aja proses hukum kalau emang itu berproses. Seperti itu loh. Tapi kalau ditanya soal masalah legal standing, kepentingan bagi kita ya, penegak hukum kita. Pelapor ini tidak punya kepentingan sama sekali gitu. Oke, sekarang kita beri kesempatan ke Pak Nanang. Pak Nanang dulu deh, silakan. Coba saya tanya ke pelapor ya. Begini saja, kalau mau debat soal pasal hukum nanti di pengadilan. Oke, Pak Nanang kita dengarkan dulu apa yang mau ditanyakan tadi. Iya, misalnya dia yang melaporkan ini kan Forum Mujahid. Tadi disebutkan saksi pelapor. Iya, maksud saya ketika yang melaporkan tadi kepala Forum Mujahid, kan itu kan persoalannya. Ini delik aduan. Beda kalau kemudian melapor. Pertanyaan Anda tadi mau apa pertanyaannya tadi? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Oke, soal legal standing Pak Nanang. Sekarang Pak Nanang jawab itu dulu. nggak ada legal standing yang mereka kemudian melaporkan itu. Makanya kita dari awal sudah menyarankan agar sebaiknya laporan itu dicabut aja. Karena gini loh, ada konsekuensi hukumnya juga. Nanti kami tunggu Anda datang ke Tasik. Nah, ini juga keliru, Mbak. Bagaimana? Ini kan seolah-olah gini loh, mereka ini dengan menggunakan kekuatan massa, ya gak mempengaruhi, ya kita sih berharap bahwa petugas tidak akan terpengaruh juga oleh kegiatan itu. Seolah-olah bahwa proses ini akan digelar di Tasik, enggak Mbak. Kalau bicara soal proses hukum, artinya dia melaporkan. Kalau kemudian misalnya di Tasik, Polres Tasik ya dengan segala keterbatasan karena ini kan menyangkut masalah cybercrime, ya kan peralatan atau sebagainya, kemudian melimpahkan perkara ini ke Barreskrim, itu kan bisa kemungkinan terjadi. Atau kemudian misalnya dugaan tidak pidana yang terjadi itu misalnya dengan mengupload di Jakarta. Nah itu nggak bisa mereka paksa juga seolah-olah sidang harus di Tasik. Sekarang gantian ya, Pak Nanang sekarang. Harus dilaporkan di Mabes Polri. Nggak terlalu mendidik gitu. Gimana Pak Nanang? Gimana Pak Nanang sekarang Anda punya kesempatan? Polres di Tasik.
bahwa seolah-olah semua hukum harus dilaporkan diselesaikan di Mabes Polri, kan tidak begitu. Enggak begitu maksud Institusi saya. Polres Tasik Artinya juga, jangan membangun persepsi Institusi Polres publik. Tasik juga merupakan Jangan membangun bagian dari persepsi institusi publik kepolisian. seolah-olah Anda persoalannya jangan Denny itu harus begitu. diselesaikan di Tasik. Jangan Nah itu juga yang seolah-olah. nggak tepat menurut saya. Pak Nanang Anda jangan tadi. itu pendapat Anda. Iya, Pak Itu Nanang pendapat tadi Bung Anda. Alaidit bilang, jadi kasus ini kan apa namanya lokus delikti Tadi ya, kita tempat diminta terjadinya datang ke tindak pidana Tasik. karena ITE bisa Iya. jadi kemudian ditarik ke Barreskrim. Itu yang poin yang mau Kita disampaikan. serahkan Anda aja lah ke sampaikan. proses hukum biar dengan segala Oke. mekanismenya ya sama-sama lah, baik pelapor maupun terlapor. Nanti tinggal kita ikuti tanpa kemudian misalnya mendesak atau memaksa proses hukum itu harus digelar di mana. Tapi Pak Nanang juga saya harus beri kesempatan untuk menjawab tadi apa tuduhan Anda, Bung Alaidit. Kalau justru foto itu bisa menjadi dugaan atau bisa diduga ada tindak pidana di situ karena ada eksploitasi anak. Anda bilang tadi ada diajak ke aksi massa. Tanggapan Pak Nanang terhadap hal ini gimana? Ini makanya orang kalau tidak Muslim tapi tidak tabayun harusnya Nah minta ini nggak bener klarifikasi nih dulu. ngomong kayak begini nih. Anak Ini kan nggak jelas. tidak Ini sedang Bapak dalam bisa saya kapasitas. tuntut loh Pak. Maka saya tanya Pak, tadi. Pak Nanang, ini saya tanya hubungan Pak Nanang aksi ya. demo. Ini Pak Hubungan Nanang aksi bisa demo. ulang, Tunggu bisa dulu, saya dicabut mau nggak bicara pernyataannya? dulu. Anda dari tadi Loh, bicara Anda saja. jangan bilang Tunggu dulu. bilang soal Muslim loh. Jangan seolah-olah merasa Anda kelompok yang paling Enggak, Muslim. Anda Itu nggak Muslim, pas saya loh Anda loh. Muslim. Harusnya Ini kita kan ada bicara proses soal persoalan tabayun. hukum gitu loh, bukan persoalan Bukan. bukan Oke. persoalan Anda Anda paling Muslim. merasa Oke, gantian sekarang Anda ke Pak Muslim, Nanang ya. saya Muslim. Harusnya kan ada proses tabayun. Klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu apa korelasinya? Loh, enggak, Anda apa katakan, korelasinya? enggak, Anda tadi katakan bilang, aksi oke. demo Halo, Pak Nanang ini saya dihubungkan bilang dengan Anda ya, Anda bilang teroris. katanya Muslim. Memang Oke. Anda merasa Iya. lebih Muslim dari saya. Oke, saudara, kami Bukan, jeda. saya bilang Kami Anda jeda. Muslim, saya Usai Muslim. jeda sama masih Dengan